Salam sahabat, salam santai, salam damai, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali pada request video tip. Untuk requestnya itu dari sahabat pecinta jamtrok ya, cuca hijau lover. Nah, yang di request yaitu tentang cuca hijau tarungnya mewah, bongkar isian, tetapi sering loncat ya, loncat dangkringan. Padahal sudah sering gonta-ganti dangkringan. Itu penyebabnya apa dan bagaimana solusinya. Nah, jadi seperti ini ya untuk sahabatku semua. Pada cuca hijau lomba, meskipun saat dilombakan itu dia itu bongkar isian atau dia itu tarungnya mewah, tetapi kalau burung itu tidak satu titik atau dia itu lebih banyak pergerakan naik turun, alhasil dia tidak bisa konser di nomor kecil. Mungkin yang paling bisa dia hanya nominasi, itu pun berdasarkan jumlah peserta yang ada. Kalau jumlah pesertanya di atas 30 ya bisa nominasi. Tapi kalau pesertanya itu kok hanya 20, itu mungkin sama sekali tidak dapat. Karena apa? Ya karena dia lebih agresif. Jadi kalau lomba itu kan di samping isian, di samping irama lagu, tetapi tarung satu titik atau tarung anteng itu juga diperhatikan. Jadi untuk cuca hijau yang loncat, apalagi hampir ngeruji, itu sama sekali tidak akan diperhatikan. Misalkan diperhatikan, dia hanya mendapatkan nominasi, gitu ya. Nah, jadi kenapa kok bisa seperti itu? Terus bagaimana solusinya? Oke, di video tip kali ini kita bahas bersama ya tentang solusi ya. Jadi kita itu belajar bersama mencari solusi yang terbaik. Apabila cuca hijau yang agresif itu tadi ya, sering loncat naik turun itu, meskipun sudah diganti dangkringan, itu penyebab utamanya adalah kelebihan birahi, emosinya kurang gitu ya. Jadi kelebihan birahi, emosinya kurang itu biasanya disebabkan oleh faktor extra voting atau faktor EF. Nah, jadi mohon maaf ya apabila ada suara lobet ya, malam-malam ada lobet ini pada jam 1 ya, jam 1 ya. Kita lanjut lagi ya, mohon maaf agak terganggu ya dengan suara ayam berkokok serta suara lobet yang terbangun dari tidur itu ya. Nah, jadi kita lanjut ke segmen kita atau pembahasan kita tentang cuca hijau itu tadi yang hobinya naik turun. Nah, pada cuca hijau yang kelebihan birahi dan emosinya kurang itu biasanya disebabkan oleh faktor extra voting, yang dimana extra voting itu tidak bisa menstabilkan antara emosi dan birahi. Jadi yang perlu sahabat semua perhatikan yaitu pemberian extra voting, terutama di H-1 sama H lomba. Terus bagaimana caranya bro? Nah, caranya seperti ini. Misalkan Anda di H-1 itu niatnya ingin ngebom EF gitu ya, ngebom EF itu boleh-boleh saja, tetapi bom EF-nya itu sebisa mungkin itu Anda berikan di H-1 yaitu setelah jam 12 siang. Jadi nggak boleh sore ya. Setelah jam 12 siang silahkan dibom EF menggunakan jangkrik sayur ya. Jangkrik sayur itu jangkrik yang banyak airnya, itu untuk ngebom EF. Jadi dengan pemberian jangkrik sayur itu tadi, nantinya birahinya itu tidaklah terlalu tinggi karena efek dari banyaknya air tersebut. Dan pastikan jangkrik yang akan Anda buat ngebom EF itu sudah Anda beri pakan ya, pakan seperti daun pepaya atau wortel dan yang lainnya. Nah, setelah extra votingnya Anda bom ya, extra voting Anda bom di H-1, sorenya
burung tidak usah dimandikan, tapi hanya dikerudung saja untuk istirahat pada malam hari. Dan pada H-1, maksud Bro pada halomba pagi hari, itu burung dimandikan dengan karamba boleh, dengan umbaran boleh, atau dimandi cepuk juga boleh. Jadi intinya pada halomba itu usahakan maksimalkan cucak hijau itu bisa mandi. Fungsinya apa? Fungsinya itu untuk menstabilkan birahi. Dan nanti pengeboman bisa Anda lakukan saat di lokasi lomba. Jadi pada lomba pagi hari cukup diberikan extra coding sesuai set harian saja. Untuk buahnya bebas lah, menggunakan buah apa ya, bebas. Dan untuk di lokasi lomba, yaitu sebagai colokan, Anda kembali ngebom EF lagi, itu adalah untuk menstabilkan emosi serta birahi yang ada pada burung tersebut. Dan yang paling utama ya, paling utama saat Anda di lokasi lomba, di samping Anda mengebom pastikan kondisi burung dalam kondisi terablak. Kenapa kok terablak Bro? Tidak tertutup ya. Dengan diablak itu tadi, meskipun burung makan yang berlebih, tetapi emosi dan birahinya bisa terbuang dengan suara-suara cucak hijau yang ada di sekitaran situ. Jadi tidak ngempet yang ngempet birahi itu tidak, tapi bisa terbuang emosi dan birahinya apabila mendengar suara burung lain, meskipun kita memberikan bob EF sebagai colokan. Dan yang terakhir ya, yang terakhir, pilihlah nomor gantangan itu yang ada di pinggir. Biasanya kalau cucak hijau sering mengalami loncat-loncat itu, silahkan sahabat semua pilih gantangan yang pinggir. Gantangan pinggir itu ya ada nomor-nomor 1, 2, 3 itu kan pinggir. Nah, Anda bisa mencari nomor-nomor situ. Fungsinya apa? Fungsinya dengan riuhnya penonton, cucak hijau yang nantinya akan naik turun itu sedikit akan terganggu konsentrasinya dengan adanya supporter itu, dan dia lebih ke isian serta fokus melawan burung yang ada di depan atau di pinggirnya itu tadi. Nah, sekiranya hanya itu ya informasi singkat dari Bro. Semoga infonya bermanfaat. Salam.